atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Tudiantari, nomor absen 29 dari kelas 11-7. Jadi pada video kali ini saya akan mengulas salah satu artikel yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi. Jadi apa sih yang dibahas dalam artikel ini? Artikel ini membahas tentang era digital yang membawa perubahan besar dan dapat mengancam pengamalan Pancasila. Adapun tantangan-tantangan yang dibahas atau dijelaskan dalam artikel ini. Yang pertama yaitu penyebaran ideologi lain seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme melalui media sosial. Yang kedua yaitu hoaks dan disinformasi yang menyebar sangat cepat. Yang ketiga yaitu polarisasi, karena media sosial membentuk kelompok yang hanya percaya pada informasi yang mereka sukai. Dan yang keempat yaitu budaya individualisme dan konsumerisme, yang membuat nilai gotong royong semakin melemah. Apa yang menyebabkan permasalahan ini terjadi? Ada beberapa penyebab penting. Yang pertama yaitu akses informasi yang sangat cepat. Data dari Kominfo menunjukkan bahwa lebih dari 2.000 berita hoaks tersebar di setiap tahun di Indonesia. Kecepatan penyebaran inilah yang membuat masyarakat mudah terpengaruh. Yang kedua yaitu rendahnya literasi digital. Tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, sehingga banyak orang tidak bisa membedakan mana informasi benar dan informasi palsu. Yang ketiga yaitu kurangnya pengawasan konten digital. Teknologi berkembang lebih cepat daripada aturan hukum, sehingga konten negatif atau provokatif lebih mudah lolos ke publik. Yang keempat yaitu pengaruh globalisasi budaya barat. Hal ini membuat generasi muda terpengaruh gaya hidup individualisme dan konsumatif yang berlawanan dengan nilai gotong royong. Solusi yang bisa saya lakukan sebagai generasi muda, kita bisa melakukan langkah konkret. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi digital, mengecek informasi dari sumber resmi seperti Kominfo, CCN Indonesia, atau portal berita kredibel sebelum membagikannya. Yang kedua, menghidupkan nilai Pancasila di media sosial, membagikan konten positif tentang toleransi, persatuan, dan kepedulian sosial. Yang ketiga yaitu menolak hoaks dan ujaran kebencian. Jika menemukan konten berbahaya bisa dilaporkan ke fitur laporan. Yang keempat yaitu aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Contohnya ikut kerja bakti, donasi, kegiatan kemanusiaan. Ini bentuk nyata sila kelima, keadilan sosial. Dan yang kelima yaitu mendukung edukasi Pancasila yang kreatif. Misalnya membuat video, poster digital, atau infografis yang menjelaskan nilai Pancasila dengan cara modern. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari artikel ini. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa digitalisasi membawa banyak tantangan terhadap pengamalan Pancasila, terutama melalui hoaks, ideologi alternatif, individualisme, dan polarisasi. Namun, Pancasila tetap relevan sebagai ideologi bangsa dan harus terus diterapkan, terutama oleh generasi muda yang paling aktif di dunia digital. Dengan literasi digital yang baik,
sikap kritis, dan penggunaan media sosial secara positif, kita bisa menjaga Pancasila tetap hidup di tengah perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila. Internet yang serba cepat dan tanpa batas membuat masyarakat, terutama generasi muda, lebih mudah terpapar berbagai bentuk informasi, baik informasi positif dan informasi negatif. Tantangan seperti hoax, polarisasi, ideologi alternatif, budaya individualisme, hingga ujaran kebencian muncul sebagai konsekuensi dari digitalisasi yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang kuat. Namun justru dalam situasi seperti inilah peran generasi muda menjadi sangat penting. Kita tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai penggerak budaya digital yang sehat. Generasi muda memiliki energi kreativitas dan pengaruh yang besar dalam membentuk arah penggunaan media sosial. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku digital, mulai dari gotong royong, saling menghormati, menjaga persatuan, hingga menegakkan keadilan sosial, kita dapat menjadikan teknologi sebagai alat untuk memperkuat bangsa, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, memahami tantangan digital dan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah yang nyata untuk memastikan bahwa Pancasila tetap relevan di zaman yang modern. Demikian video saya mengenai ulasan artikel Pancasila sebagai ideologi bangsa di era digitalisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Om Santi 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 Om.